Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, Ah, Pak. Sorry nih, maaf nih, baru bisa gabung nih. Aduh, justru kita yang minta maaf Om ini telah ganggu waktunya. Ya, Iya, terima, nggak apa-apa. ya, terima kasih juga Om udah meluangkan waktunya. Mungkin langsung aja Om ya. Siap. Oke, paling sebelum masuk ke wawancara, sini perkenalkan, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agung Mestur Haikal. Lalu juga ada anggota-anggotanya. Boleh perkenalkan Rizky dan Fadia. Halo, Halo, kenalkan kenalkan nama nama saya saya Rizky Rizky Rahim Rahim Huda. Huda. Ya, Kenalkan Perkenalkan Om Om Seth Seth Hadi Hadi Setianto. Setianto. ya, salam kenal juga. Saya Agus. Ini ngomong-ngomong ini apa namanya kelompoknya masih tetap yang tempo hari atau berubah ini? Oh, ini kelompoknya masih yang sama Om. Oh iya. Karena emang mata kuliahnya integrasi kan, integrasi dari yang Oh, semester lalu gitu. oke. Nah, makanya di sini kita yang memang ingin eh, wawancara lagi gitu kan terkait waktu dan biaya operasional kan untuk pemenuhan mata kuliah rekayasa proses bisnis. Nah, jadi di sini kita itu ingin bertanya lah terkait proses bisnis yang sudah dipilih gitu kan. Nah, nantinya setiap anggota akan bertanya berdasarkan proses bisnis yang berbeda-beda. Mungkin langsung aja ya Om ya. Bentar, suaranya. Nah, mungkin yang pertama itu dimulai dari yang proses bisnis penjualan Om. Di sini kan proses bisnis penjualan tuh yang dimulai dari menerima kan menerima pemesanan material ya Om ya. Nah, di sini tuh sampai ke pembuatan perjanjian pengiriman dan mengirim dokumen ke divisi lain. Nah, kalau dari Kalau dari proses bisnis penjualan material ini sendiri, waktu operasionalnya berapa ya Om? Kira-kira berapa lama gitu? Agak putus-putus. Coba diulang. Oh, Apa punya saya sinyal kurang bagus. oke Om. Terkait penjualan material ini Om, yang sampai pembuatan perjanjian pengiriman sampai ke mengirim dokumen ke divisi lain, ke divisi material kan. Nah, di sini tuh membutuhkan kira-kira waktu operasionalnya berapa sih Om? Berapa lama? Oke. Jadi pada saat proses penjualan pertama kan kalau kita sudah menerima PO, ini prosesnya untuk pemenuhan PO ya dari customer dengan lead time yang sudah ditentukan. Jadi pada saat awal proses-proses awal, karena kan ini kan uh, penjualan itu berkesinambungan ya untuk di kita suplai material itu. Jadi pada saat kesepakatan awal itu kita menawarkan misalnya dari satu item material dengan lead time atau lama produksi sampai material itu bisa tersedia dan siap untuk dikirim. Itu misalnya kita produksi angkur misalnya, angkur refractory. Nah, pada saat kita menawarkan, sebenarnya kan kita kan supaya tidak terburu-buru, artinya kita mengantisipasi faktor uh, faktor eksternal, ya. Artinya misalnya ada kendala apa gitu sehingga kita masih ada spare waktu untuk mengantisipasi itu hal-hal yang tidak diinginkan. Dan misalnya itu di proses penjualan angkut, mengasih waktu lama produksi sampai dengan pengiriman itu sekitar 35 sampai 40 hari. Asumsinya apa? Karena kan ada kita juga memvendorkan lagi material itu, jadi diproduksi di tempat lain. Artinya kita mengantisipasi mereka itu mencari material juga agak kesulitan
karena materialnya itu material impor, jadi nggak ada di lokal. Material stainless steel untuk roll bar itu masih impor dari Cina, dari India, dari Jepang, Australia. Jadi Indonesia ini sebenarnya produsen nikel, produsen steel, apa semua ada di Indonesia. Cuman kondisi di lapangan kita masih belum mau lah. Kalau bisa harusnya bisa, belum mau produksi sendiri gitu. Artinya di pasar tidak tersedia. Nah, untuk mengantisipasi hal itu kita kasih spare itu ke customer kita itu lebih panjang. Padahal dalam prakteknya, misalnya material itu sudah tersedia di vendor, dari vendor itu punya stok misalnya. Misalnya kan kita itu biasa dari customer itu misalnya 2000 ampul gitu, misalnya. Dengan pola atau tipe yang agak rumit sedikit itu sebenarnya memakan waktu paling lama itu 15 hari. Jadi paling lama. Nah, untuk persiapan setelah mereka kirim ke kita dari vendor ke kita itu kan nanti di Om, maaf Om, di ini Palangkaraya kan masih perlu disiapkan, dibongkar lagi itu material untuk di itu dan akhirnya itu. Nah, di situ makan waktu ya sehari lah. Habis itu proses packing di palet ya sehari juga baru dikirim. Ya kurang lebih sebenarnya sih 15 hari, lamanya 20 hari itu udah terkirim gitu hmm, ke oke. customer ya, ke customer. Baik Om. Berarti kalau dari penawaran sampai kita tuh dapatkan ke PO-nya lah, itu berarti kalau dikira-kira berapa hari tuh Om? Kayak kita menawarkan produk gitu sampai dia tuh fix lah gitu. Oh gini, kalau misalnya penawaran itu kan kita berdasarkan proyek pada biasanya ya. Hmm, Proyek itu tidak tentu, proyek itu dikerjakan pada bulan itu nggak mungkin. Kalau di prosesnya itu kan kita tender misalnya. ya. Nah, proses tender itu tender proyek misalnya itu biasanya 6 bulan minimal, itu 6 bulan ke depan baru proyek itu berlaku. Kecuali kita itu udah rekanan, artinya ada repair langsung siap, nah itu beda. Karena kalau kita ini kan sistemnya tender ya, nggak belum rekanan kecuali yang suplai untuk material refractory, angkur itu yang di Surabaya, di Surawaku itu rutin. Nah itu bisa kita apa namanya, mereka ada PO selesai gitu. Kalau tender minimal itu 6 bulan itu baru itu proses pembelian itu, kalau emang kita yang menang biasa. Bisa jadi setahun kemudian itu baru proyek itu mau dijalankan. Kita sudah ada tender ke kan rebuild furnace, rebuild itu. Jadi furnace yang lama dibongkar mau dipasang lagi, kan butuh material refractory banyak gitu. Hmm, Dari baja, dari semen, apa semuanya lah karena bangun lagi kan. ya. Itu tahun 2023. Nah, baru mau dibangun ini tahun ini. Bulan September kalau nggak salah mulainya. Kan 2 tahun berarti. Ya. Nah, jadi bongkar total furnace-nya itu baru dibangun kembali. Proses tender sampai pengadaan barang, pengiriman barang itu hampir 2 tahun berarti kan. Hmm, Begitu itu kalau proyek besar kan ini proyek proyek besar kalau di hmm, Praptori. Kecuali kalau emang repair rutin, dan kita kan ada suplai material yang mereka sendiri yang punya tim tim khusus untuk pemasangan. Jadi kita tinggal suplai materialnya aja. Nah itu cepat mereka proses PO ya. ya, paling lama ya
20 hari itu udah barang udah nyampe ke gudangnya Hmm. gitu. Ya, beda sama proses tender itu tadi ya, yang kita tawarkan setelah menurut mereka apa namanya speknya masuk, harganya baru harganya diolah kan beberapa kompetitor itu kira-kira kalau emang masih masuk dan nanti di situ masih ada tawar menawar, itu prosesnya seperti itu. Nah Hmm. setelah banyak kan masalahnya vendornya kan nggak cuma satu kalau proyek besar itu Ya. biasanya itu perlu diketahui, proyek besar itu nggak cuma satu vendor dan ya di salah satu nilai positif ya kita ada punya rekanan di dalam juga, itu istilahnya ada nilai plus, otomatis penawaran kita ada dikawal apalagi kan dilirik lah. Beda sama yang belum tahu itu biasanya seperti itu. Hmm. Oke, Om. Berarti kalau dari yang paham gitu kan, berarti ada yang namanya tender sama ada yang jualan langsung lah gitu ya, Om, yang PO gitu ya, Om. Ya Hmm. jadi udah rutin ini lah apa namanya kebutuhan rutinnya. Ya, ya. Jadi kan eh, material yang kita kirim itu sebenarnya sebelumnya itu material impor. Jadi utuh semuanya impor dari luar, dari Australia, dari perusahaan Antek Australia, perusahaan besar. Nah, alhamdulillah kita eh, tender menang gitu. Hmm. Nah, dari Australia dikurangin pasokannya. Pertama, mengingat suplai apa namanya delivery time-nya itu kan panjang ya kalau dari luar negeri, Ya. prosesnya barang dari pabrik terus ke gudang ke pelabuhan atau apa nanti biaya cukai sini pokoknya ribet kalau dari luar negeri kan, beda dengan kita langsung dari nasional itu ada nilai positifnya, ada nilai plusnya lah, lebih cepat lah. Sebulan bisa nyampe itu kalau kita paling lama 1 bulan itu udah bagus karena mereka bisa 3 bulan 4 bulan dari luar gitu. Baik. Berarti kan kalau dari yang penjualan tender lalu juga yang bagian PO kan ada yang namanya pembuatan dokumen perjanjian pengiriman ya Om ya. Ya Nah kalau dari pengiriman perjanjian sampai kita tuh menerima perjanjian dokumen pengiriman itu biasanya berapa lama sih Om? kalau dari kita dapat PO ya Ya. sampai pengiriman gitu ya. Sampai kita tuh membuat dokumen pengiriman dulu Om. Yang dokumennya dulu nanti baru sampai ke pengiriman. Ya itu kalau kita kan dari dapat dokumen pembelian dari customer itu proses itu paling lama itu 20 hari sampai pembuatan dokumen untuk dikirim ke gudang customer, paling lama Hmm. satu PO itu 20 hari itu paling lama Oke, baik. gitu. Mhm. Nah, paling sekarang ini Om, biaya operasionalnya dari yang mungkin dari yang tender sama yang satunya lagi yang PO gitu Om. Biaya operasionalnya berapa sih Om biasanya? Kasarnya gitu. Untuk biaya Ya operasionalnya aja. sebenarnya kalau dari kalau di kalau tender itu kan belum tentu dapat ya. Ya. Nah, tapi kalau udah berbentuk PO berarti kan udah pasti ada pengeluaran, pasti proses apa namanya produksi, Ya. terus operasional itu meliputi pengiriman apa semuanya kan di situ. Kalau tender itu paling kan biaya operasional untuk misalnya sampel, terus drawing, misalnya kalau kita terkendala dengan drawing harus em, apa namanya mendatangkan ahlinya itu kan tambahan itu kalau tender itu, karena kan kita pada saat tender itu ada yang namanya presentasi. Ya.
Pertama, presentasi terkait material yang kita tawarkan. Yang kedua, terkait jasa. Yang ketiga, terkait dengan sistem pengerjaan atau installer, proses instalasi yang akan kita lakukan pada saat jika kita menang tender. Itu harus ada penjelasan secara teknik kalau kita menang gitu. Nah, itu baru itu keluar apa namanya biaya-biaya gitu. Kalau masih sebatas misalnya Anda dapat email, tolong dikirimkan penawaran untuk tender ini, ya kita kan masih by email, by data aja. Nah, pada saat ada apa namanya unleashing, kita datang ke sana, itu baru muncul biaya biaya operasional untuk datang ke site misalnya. Nah, itu kan tergantung personel yang akan kita kirim, misalnya 2 orang ya, yang akomodasi 2 orang, tergantung posisinya di mana, masih di Jawa atau luar Jawa, itu. Dan di situ akan muncul biaya-biaya situ. Nah, setelah itu kan dari unleashing itu baru kita nanti apa namanya kan dijelaskan itu sama ownernya itu, ini kita ada kerjaan seperti ini gitu, membutuhkan apa namanya material ini, waktunya yang sudah ditentukan seperti ini, tolong nanti Bapak pelajarin, nah nanti tolong ditawarkan harganya semua dari material, jasa, dan segalanya lah istilahnya yang terkait dengan proyek ini, biasanya seperti itu. Nah, ada pertanyaan misalnya, nah kalau kita tidak paham ya kita tanya misalnya, setelah itu baru muncul kita itu menganalisa dari drawing yang diberikan oleh customer, dipelajari kebutuhan materialnya berapa ton misalnya, apa saja, baru muncul angka untuk ditawarkan. Dari proyek itu misalnya butuh tenaga manusianya berapa, tenaga mesinnya berapa, dari situ akan muncul angka, baru nanti di situ itu. Kalau itu kan baru penawaran. Kalau yang tadi ditanya berapa nilai biaya yang dikeluarkan pada saat tender, ya tadi aja. Berarti kan pada saat unleashing itu berarti kita datang ke sana, itu ada muncul biaya. Kemudian kedua lagi, setelah kita dianggap capable untuk proyek tersebut, biasanya dipanggil lagi untuk apa namanya presentasi terkait teknik. Nah, itu prosesnya panjang, nggak ujuk-ujuk gitu. Nah, banyak itu. Nah, setelah itu dilihat lagi sesuai nggak yang mereka harapkan. Nah, sampai mereka puas, benar-benar puas, berarti kita itu capable, baru itu selesai, baru di situ terkait harganya masuk apa enggak, dari situ ada tawar menawar apa yang ditawarkan. Nah, sampai muncul misalnya deal, itu yang sudah kita lakukan yang namanya apa namanya tender itu enggak sebulan 2 bulan, Mbak, langsung dikerjakan, enggak. Paling cepat itu 4 bulan kita datang ngecek ke site-nya itu. Karena kalau tender beda sama yang ini ya, yang service rutin. Kalau service rutin kan udah ada jadwalnya, ini harus datang, misalnya kontrak service beda lagi gitu. Ini. Terus kalau misalnya operasional yang untuk kebutuhan rutin, ya itu tadi misalnya kita udah ditentukan nih, atau mereka sudah punya jadwal misalnya, atau kebutuhan 1 tahun misalnya. Misalnya 1 tahun untuk angkur dengan tipe A, itu kebutuhannya misalnya 1 tahun 10.000 misalnya. Nah kan 1 tahun 10.000. Nah repairnya misalnya sebulan ada 3 unit, butuh berapa angkur. Nah mereka kan bisa apa namanya ngitung, berarti sebulan dia harus ngeluarin PO misalnya 1.000 misalnya. Misalnya 1.000 angkur misalnya, sampai setahun itu nanti akumulasinya berapa gitu.
Nah, misalnya taruhlah satu tipe 1.000 misalnya. Nah, 1.000 itu kan nilainya juga nggak sedikit juga. Hmm. Ratusan juta kan gitu harga materialnya. Satu satu bijinya hampir 200.000. Ada 1.000 lumayan juga itu. Nah, terus di situ ada muncul biaya pertama, pengadaan palet, bikin palet untuk apa namanya, eh, boxnya, apa namanya, material itu tadi palet sama ongkos tukang di situ. Yang kedua, biaya untuk puli bongkar muat. Terus ini nilainya disebutkan apa enggak kan? Kalau ya boleh gambaran kasarnya boleh gitu kan. Hah? Biar lebih enak kita nge-analisisnya boleh ngasih Bayanginnya ya. iya gambaran Ya, kasarnya aja misalnya yang tadi tender. misalnya bikin box, misalnya kan boxnya itu kan kita pakai ini ya, pakai apa namanya, triplek yang tebal itu ya. Ya. Triplek sama kayu yang tebal, yang di diameter berapa, yang ukuran berapa ya? Yang berapa ya? 57 atau berapa ya? Ya pokoknya bikin box itu misalnya empat 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 box misalnya, itu bisa 1.500.000-an mungkin kalau nggak salah. Hmm. Empat box misalnya 1.500.000. Nah, terus biaya pengiriman itu 650.000 ke gudang. Terus biaya pasang cap tergantung, biasanya 100 bijinya itu kalau nggak salah 15.000 per 100 biji. Hmm, per 100 biji itu satu piece itu ada dua cap, jadi satu piece itu 15.000 pasang. Kali misalnya kali 1.000 ya kan kelihatan tuh. Terus pembelian capnya satu piece-nya 1.000. Terus eh, apa ya, untuk pembelian materialnya disebutkan nggak pembelian material itu? Nggak usah ya, Nggak usah, paling kan memang kan operasi. iya kita lebih operasional. Hah? Iya kita emang lebih ke operasional aja sih bang. Iya kan itu kan nggak perlu. Ya Iya. operasional sebenarnya ya itu tadi. Jadi pada saat ada pengadaan satu, pertama itu eh, bongkar muat yang jelas, dan Hmm. dari itu bongkar muat barang ya kurang lebih sekitar 100 atau sampai 200.000 bongkar muatnya. Terus apa namanya, pasang kap angkul itu misalnya 1.000, ya 15 kali, berarti kan kalau 100-nya 15.000 ya berarti kan kali 10 ya, berarti berapa? 1.500.000 apa berapa? Enggak, 150.000 ya. Berapa? Kalau 1.000-nya 150.000 kan berarti kan. Ya. Kalau 100-nya ini 15.000, 150.000. Terus biaya apa namanya, pengiriman barangnya 650.000. Biaya bikin paletnya 1.500.000. Yaitu untuk operasional sampai ke apa namanya, ke gudang customer yang di Jakarta. Kalau di Jakarta ya itu segitu. Oke. Yang sudah rutin ya, Ya. yang nggak terlalu besar, Oke, yang nggak kelihatan aja gitu. oke, baik. Ya mungkin dari yang proses bisnis yang penjualan mungkin segitu. Yang lain bisa langsung saja. Boleh, Pak Dia. Oke, baik, izin bertanya Pak untuk kejutan dari bisnis tentang pengiriman. Sejalan dari yang udah Agung mention tadi sebelumnya tentang proses penjualan barang material, kan akan diserahkan ke untuk pengiriman.
Lalu yang ingin saya tanyakan tersebut itu mungkin lebih ke saat tadi kan sudah dimention juga tentang box file-nya sekitar 1.500.000. Nah, untuk pembuatan good receipt sendiri apakah ada cost yang keluar, Pak? Untuk pembuatan good receipt itu di kita nggak ada ya, nggak ada. Jadi nggak ada keluar. Termasuk seperti membuat dokumen-dokumennya, apakah ada yang keluar, Pak? Keluarnya paling ini aja materai ya. Karena prosesnya invoice. Jadi invoice, cuma 15.000 kita keluar. Baik, berarti kalau sudah menggunakan e-invoice menggunakan elektronik tersebut, bagaimana proses invoice secara digital tersebut, Pak? Jadi pada saat kita sudah mengirim barang diterima oleh gudang mereka, kita kan mendapatkan sampel gitu ya, cap barang sudah diterima. Nah, pada saat kita sudah menerima itu, nanti sistem mereka itu otomatis akan mengirimkan good receipt. Good receipt dari mereka, sistem mereka biasanya itu 1 kali 24 jam itu mereka itu otomatis mengirim good receipt. Nah, pada saat good receipt kita terima, baru kita bisa mengirimkan atau membuat e-invoice. Selama good receipt tidak kita terima, kita nggak bakalan bisa, karena SOP-nya itu harus ada good receipt dari mereka, kita bikin invoice, faktur pajak, delivery form, ya, sama PO yang mereka kirimkan ke kita di bundle jadi satu di DDR, baru kita kirimkan by email ke sistem mereka. Baru nanti mereka setelah invoice-nya mereka terima dari sistem, mereka akan mengirimkan balik bahwa mereka sudah menerima pengiriman e-invoice dari perusahaan kita. Setelah itu kita menunggu proses di mana mereka memverifikasi apakah invoice yang kita kirim itu sesuai dengan prosedur dan data-data yang sudah lengkap dan valid. Setelah mereka merasa bahwasanya invoice yang kita kirimkan sudah valid, mereka akan mengirimkan dengan sistem mereka validasi. Nah, setelah validasi yang kita terima, disitulah terhitung proses pembayaran deadline yang sudah ditentukan. Misalnya proses terminnya 30 hari, 60 hari, dari proses validasi itulah terhitung pekerja itu sistemnya. Baru nanti setelah waktu yang sudah ditentukan baru cair, otomatis itu nanti masuk rekening perusahaan. Baik. Selanjutnya, ya. Selanjutnya untuk berarti proses dari GR hingga ke invoice tersebut sudah otomatisasi ya, Pak ya? Dan tidak ada cost yang signifikan untuk pengeluarannya selain materai. Iya, nggak ada. Karena kan kita kan pada saat kita bikin invoice, kita cuma nempelin materai aja ya. Yang nempel materai 12.000 ya. 15.000 itu sama ininya ya. Karena waktu kita kirim ke gudang itu kan harus pakai map plastik ya. Kalau 3.000 itu, pokoknya judulnya 15.000 itu termasuk plastik sama materai. Materainya 12.000 kalau nggak salah. Yang saya tahu. Nah, dari situ aja. Selain itu ya udah kita ini aja kan scan, udah ada printer, udah ada email, tinggal email kan di scan gitu aja. Nah, ada sih yang invoice yang manual ada.
Cuma nggak signifikan juga. Kan misalnya kita kirim invoice ke Surabaya, kan 12.000 ditambah 20.000 doang, berapa? 32.000 doang ya. Dan itu doang, nggak ada banyak. Karena itu tadi by WA, by email itu udah cukup kuat gitu. Tinggal datanya aja yang itu nyampe. Kalau yang invoice hard copy-nya nggak dikirim. Baik. Iya. Kalau untuk invoice nggak ada keluar biaya besar. Berarti untuk print dokumen tersebut paling tidak sebesar itu ya Pak, paling hanya sekitar 15.000, 20.000 seperti itu. Iya. Kan kalau kan nggak kita hitung ya, misalnya kalau kertas berapa lembar? Banyak kertas? Dua tiga lembar ya kan, kita belinya serem ya. Ya kan nggak bisa dihitung cuma berapa sen kan hitungannya kan. Iya, kalau kertas nggak bisa. Paling yang kelihatan ya material, apa namanya, plastik itu kan udah ada 3.000 kan, tapi kan ada catatannya kan, 3.000 12.000 kan. Tapi kalau kertas paling sering misalnya 50.000 kan berapa bulan misalnya. Kalau cuma buat invoice saja gitu. Karena kan setelah kita print semua misalnya, kita file kan nggak dikirim kalau yang invoice, kecuali yang harus dikirim. Banyak kan ke Jakarta kan cuma berapa ribu juga. Jadi misalnya dari Bekasi ke Tangerang cuma berapa ribu juga. Dari Bekasi ke Surabaya cuma berapa ribu juga, 20.000, 22.000 paling banyak. Kalau naik invoice mana cuma 15.000. Baik. Mungkin selanjutnya saya akan izin bertanya tentang durasi waktu yang diperlukan dari misalkan tadi dari sisi Agung udah tahu kebutuhan dari si customer tentang barang material yang dibutuhkan, itu kira-kira untuk mengecek kebutuhannya berapa lama Pak? Mengecek kebutuhan siapa? Customer. Iya, customer. Customer ini misalnya, ini customer waktunya butuh ini gitu, atau gimana? Ya, misalkan butuh barang material panas tertentu gitu. Terus kita butuh waktu berapa lama untuk ngecek dulu apakah ada di stoknya atau di bagaimana itu butuh berapa lama Pak? Ya ini, kalau yang namanya kan kita banyak itu ngirim angkur ya. Kalau yang namanya angkur itu untuk saat ini materialnya tersedia, cuman hanya kita ngasih spare ke mereka itu panjang, bisa 35 sampai 40 hari, agar kita mengantisipasi misalnya ada barang kosong gitu. Barang kosong berarti kan harus impor, atau kalau misalnya dari distributor besar di mana itu ada butuh waktu nanti itu. Tapi untuk selama ini nggak ada kendala untuk ngeceknya itu, karena kan bukan ini ya, bukan barang jadi kita kirim, bukan, jadi pesan, jadi berbentuk ronba yang masih meter misalnya, itu dipotong-potong, dibentuk gitu, jadi pesan barang, bukan pengadaan barang, beli barang terus kita nunggu datangnya, bukan. Nah, yang itu ada juga yang emang beli barang bentuk yang sudah jadi dari pabrik, ada juga. Itu membutuhkan waktu, misalnya kan kalau itu prosesnya tender ya. Nah, proses tender itu misalnya dari customer misalnya tolong ditawarkan barang ini, spek ini, paling lambat pengiriman penawaran seminggu setelah ini dikirim. Nah, berarti kan mereka ngasih waktu seminggu gitu untuk proses penawaran. Saya harus ngecek ke supplier atau distributor,
Kalau yang kita dapat barang, ya kita tawarkan dengan deadline waktu yang sudah mereka tentukan. Kan mereka kan ini ditawarkan misalnya, kalau misalnya di luar pulau biasanya kan waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, nah itu kan biasanya plus 8 jam, plus berapa jam gitu setelah waktu itu ditentukan. Kalau kita udah batas waktu yang mereka tentukan nggak bisa ngirim, ya udah nggak bisa. Jadi misalnya yang sudah itu batas waktunya biasanya paling lama itu 7 hari untuk ngecek barang. Jadi kita dikasih kesempatan nih, tolong carikan barang ini, kan gitu misalnya. Dengan spek ini, batas waktu sekian, dikirimkan ke bagian purchasing, misalnya, atau bayarnya nggak usah dikirim juga, harus langsung ke purchasingnya, karena kan tim tuh kan nggak boleh tuh, takutnya ya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Itu. Jadi paling lama itu 7 hari dari mereka mengirim tender. Sama tender apa namanya, tender proyek juga sama, ada batas waktunya, mau ngirim ditunggunya segitu. Tapi biasanya kalau yang sudah kenal, misalnya kalau kita belum ngirim biasanya ditanya, ini kok kenapa belum ngirim penawaran, ditanya misalnya, masih belum dapat barang nih, saya masih usahakan bisa ditambah. Gitu ya, tergantung dari sananya mau nambah waktu apa enggak gitu. Paling lama seminggu lah, 7 hari paling. Baik, apakah seminggu itu berarti sudah termasuk buat dikirim ke kita buat dimasukin ke dalam karung, Pak, yang ke palet-palet tersebut? Yang gimana? Yang apa itu? setelah kita mendapat ngecek barang tersebut selama 7 hari untuk cari barang, mencari materialnya, apakah ada atau enggak. Lalu setelah itu, apakah 7 hari itu sudah termasuk dengan memasukkan barang ke dalam karung, memberi label, dan masuk ke box palet itu sudah termasuk atau belum, Pak? Belum, karena kan mereka misalnya belum dari barang, kan berarti di situ kan ada proses penawaran barang, harga barang, ya kan, dari proses penawaran harga misalnya harga kita masuk, belum tentu apa namanya setelah 7 hari itu mereka ngeluarin PO itu belum tentu, karena yang sudah itu PO itu misalnya mereka butuh itu bisa 2 minggu baru keluar PO, bisa sebulan baru keluar PO. Pernah juga tahun 2023, 2024 baru muncul PO-nya. Kayak kita udah lupa, ternyata dapat juga PO-nya itu. Gitu. Nah, dari situ kan PO waktu tadi kan bilang dimasukin kan, itu kan prosesnya pada saat kita penawaran itu mengasih informasi barang ada harganya sekian, barang akan terkirim misalnya logo gudang mereka gitu kan. Jadi harga itu udah nyampe gudang mereka itu selama misalnya itu tadi 35 hari, 40 hari. Nah, nanti PO-nya mulai seperti itu gitu. Lead time apa due date misalnya 40 hari, due date 35 hari per tanggal dari tanggal PO misalnya 05, 05, 25 misalnya. Di sana nanti misalnya tanggalnya bulan yang 2 bulan ke depan misalnya. Ya seperti itu. Jadi prosesnya di situ untuk pengadaannya, nggak ujuk-ujuk kayak beli sekarang langsung dikirim sekarang, nggak ada, belum. Prosesnya seperti itu, perusahaan di tempat kita ya. Baik, berarti untuk waktu mempersiapkan seluruh barang yang masuk ke dalam box palet itu berapa lama, Pak? Perkiraan estimasi apakah sehari 2 hari cukup atau 3 hari yang dibutuhkan itu berapa lama, Pak? Proses pembuatan palet misalnya 4 box itu kan sehari udah dapat lah 1 box untuk bikin palet. Untuk proses masukin karung kan barang dibongkar lagi dipasang ke rumput itu butuh waktu misalnya 1000 ya sehari gitu, sampai dipasang dijahit lagi, dipasang label,
Nah, terus habis itu pengiriman barang. Nah, besoknya berarti nggak langsung. Ya butuh waktu 3 hari untuk sampai pengiriman. Prosesnya setelah barang jadi ya. Berarti dikirim ke gudang itu 3 hari. Bikin masalahnya kalau dihitung harinya ya. Cuman kalau kita kan nyantai karena kan waktu kita kan panjang, jadi misalnya bikin box masih ngerjain yang lain, jadi kan masih ada waktu dan masih ini. Terus masukin ke karung atau bikin masak kek, misalnya nyantai, besoknya dikirim nyantai gitu. Tapi kalau diakumulasi ya 3 hari. Baik, berarti itu baru akan dikirimkan ke gudang kita. Baru setelahnya untuk ke vendor pengiriman sendiri itu berapa lama, Pak? Sehari, enggak, setengah hari lah. Oh, baik. Setengah sampai 1 hari kan antri. Baik. Baru setelahnya untuk mungkin estimasi ke gudang customer itu tergantung dan mungkin paling tadi itu maksimal sekitar bentar. Gudang customer itu sekitar 15 sampai 30 hari udah sampai ya, Pak? Udah. Itu dari proses pengadaan barang, produksi, jangan sampai dibongkar lagi dikit, dipasang lagi ke angkut, masukin karung lagi dijahit, terus masukin ke palet, terus dikirim, kurang lebih segitu. Baik. Kalau untuk ke invoice sendiri butuh berapa hari, Pak? Kalau ke invoice kan berarti kita habis dari ngirim barang, itu kan kita menunggu good receipt dari gudang customer. Paling kan sehari ya. Paling lama ya pernah sih beberapa hari kan terkendala sistem karena kan mereka otomatisasi ya. Terkendala dari sistem. Biasanya kalau terkendala sistem kan saya misalnya nunggu 3-4 hari kok nggak muncul-muncul. Langsung saya telepon bayarnya. Ini kenapa nggak muncul? Barang nggak diterima, bukti nggak ada. Langsung biasanya dikasih manual dulu. Padahal udah bisa Pak, tapi ini manualnya ini. Itu udah bisa kita ngirim invoice. Sebenarnya proses invoice itu normalnya berarti 2 hari ya proses kita dari dapat good receipt sampai invoice itu 2 hari. Karena kita ngirim secara elektronik jadi. Oke, baik. Tapi mungkin di sini yang menjadi pembeda adalah saat si customer melakukan pembayaran itu sesuai dengan due date yang udah disepakati ya, Pak ya? Iya. Jadi pembayaran secara otomatis itu kan dia kan by ini ya, by bank yang sudah ditunjuk. Jadi sistemnya itu kan kita udah pernah ditunjukkan bahwasanya kita ngirim invoice itu diterima sama customer langsung connect ke sistemnya banknya gitu kan. Habis itu banknya nerima sinyal dari customer timnya customer itu ngasih dari situ baru itu timernya berjalan. Nanti otomatis setelah hari hanya itu langsung otomatis dari banknya itu langsung ngirim. Baik, Pak. Mungkin cukup dari saya tentang proses riset tentang alur pengiriman sudah dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak. Ya. Mungkin saya ingin nanya tentang layanan pemasangan jasanya, Pak. Ya. Biasanya untuk rentan waktunya itu berapa lama untuk pemasangan jasa itu? Pemasangan jasa itu kan dalam satu proyek, misalnya pemasangan material refractory. Kan satu proyek itu kan dikerjakan oleh beberapa vendor kontraktor ya. Misalnya ada 5 kontraktor
Lima kontraktor itu terdiri dari misalnya dia bagian apa namanya mekanikal, elektrikal, terus apa namanya refraktori, banyak di situ. Terus ada blasting, macam-macam. Terus ada apa namanya painting, banyak. Nah, pada saat kita ke bagian yang pemasangan refraktori, itu di situ itu mereka itu sudah ada yang namanya schedule repair, misalnya repair boiler, schedule overhaul boiler A01 misalnya. Jadi dari apa nama start 01 sampai 1 berarti kan 31 hari ya. 31 dalam waktu 31 hari itu berarti unit itu sudah ready untuk operasi start. Harus udah siap operasi. Nah, dari waktu apa namanya pekerjaan selama 31 hari itu kan itu dibagi beberapa kontraktor yang mengerjakan apa namanya repair itu. Ada yang mekanikal elektrikal, ada refraktori, ada blasting, ada painting. Nah, kita kebagian berapa hari ini? Kan biasanya kan bagian mekanikal elektrikal dulu tuh ya, pasang plat, setelah itu pasang ampun yang kita kirim tadi itu. Baru setelah mereka udah siap, udah waktunya nih bagian refraktori masang kastabel atau semen tanaminya, baru kita kerja. Nah, di situ dikasih waktu juga pemasangan material tanam api, misalnya kan areanya misalnya butuh 5 ton. 5 ton itu paling lama itu kalau di 24 jam berarti cuma sehari normalnya. Kalau itu mesin itu apa namanya mesin kaningnya itu lancar karena sangat berarti sekali bagi ownernya itu waktu pengerjaan itu nggak boleh meleset sama sekali. Tapi kalau sampai ratusan ton itu ya bisa berapa ya? Bisa 15 hari. Jadi dia tergantung ininya. Udah ditentukan ya, ada tanggal ini ya, ada kalendernya. Jadi kalender itu dari start sampai finish itu udah ada kalendernya. Misal butuh waktu 31 hari, tapi kalau yang nama ribuin itu ya lama itu. Bisa paling cepat itu 6 bulan. Paling cepat itu nggak terlalu besar ya, itu 6 bulan. Tapi kalau yang besar bisa setahun lebih. Itu bikin apa namanya mendirikan furnace-nya itu. Tapi kalau cuma repair aja sebulan atau 15 hari, kadang cuma kalau yang kecil 7 hari itu semua harus beres. Karena kalau dia meleset, kan namanya itu kan hitungan untung rugi ya. Selama dia nggak produktif, nggak nyala sehari itu bisa puluhan miliar dia rugi. Mesin itu nggak nyala. Itu bagiannya. Jadi makanya kita kalau meleset dari itu ada penalti, kena berapa persen dari invoice seperti itu. Gitu. Jadi emang benar-benar kalau di proyek yang seperti oil and gas itu ya sangat harus benar-benar matang sekali, nggak boleh meleset. Oke. Untuk sebelum melakukan penyediaan untuk melakukan itu biasanya ada ini nggak Pak? Apa tuh melakukan technical meeting nggak biasanya? Oh iya kan? Iya, tadi kan udah saya jelaskan. Pertama unleashing itu pemaparan dari ownernya. Ini saya punya mau repair nih boiler saya A01 misalnya. Nah, dari gambar termograf yang kita apa namanya kita fotokan itu misalnya ini yang spotnya misalnya areanya misalnya 2 meter persegi misalnya 2 meter persegi itu butuh
material berapa gitu. Ini materialnya speknya seperti ini. Itu pengerjaannya seperti ini. Ada yang ditanyakan Pak, itu proses awal. Baru itu tadi kan, baru setelah itu eh, selesai kita analisa, baru bisa ngirim penawaran. Nah, untuk technical meeting setelah eh, penawaran kita kirim, gitu kan. Dan mereka kan minta speknya, misalnya spek A, kita punya spek A, ya dah. Nah, baru nanti kita diundang lagi untuk technical meeting. Nah, kamu punya barang ini, gitu, mau kamu pasang di alat saya atau di unit saya itu seperti apa ininya, sistemnya seperti apa. Pertama, supaya aman kan harus safety-nya kan, safety first untuk personil yang akan melakukan pekerjaan, kecepatannya, metodenya misalnya, supaya ini pekerjaan lebih cepat, rapi, dengan kualitas yang sudah ditentukan oleh ownernya, speknya. Nah, itu mereka baca di situ, technical meeting di situ. Nah, itu pasti ada teknik. Nah, sebelum itu misalnya ada harus apa namanya survei lokasi atau apa namanya visit site untuk melihat unitnya seperti apa, secara aktualnya. Kan beda ya dengan foto, dengan kita masuk ke dalam unit setelah mati unitnya itu, kita masuk, kita lihat, oh ternyata berbeda dengan foto yang mereka kirim, ternyata lebih besar kerusakannya, jadi perlu material yang besar gitu. Sedangkan mereka sudah mempunyai jadwal yang sekian. Nah, dengan kapasitas kebutuhan yang besar, mereka akan menganalisa, dia akan merubah kalendernya pasti nantinya gitu. Itu. Baik, Gung, yang ditanya Gung. Wah, Gung, oh, kan ada yang ditanya lagi Gung. oh paling ini Om, terkait yang waktu yang lebih spesifik lagi terkait yang penjualan material ini Om. Kan Apa? lebih yang waktu yang lebih spesifik gitu kan dari yang penjualan material. Hmm. Karena kan penjualan material kan diterima oleh divisi sales ya Om ya. Nah, Ya, di sini kan dia itu langsung mengirim kebutuhan ke divisi engineering. Nah, mengirim ya, kebutuhannya ini apakah ada perlu waktu Om atau langsung ke WA aja gitu? nggak langsung ya aja, nggak langsung. Kalau Oh, email kan biasanya kan langsung CC ya, ya. itu. Iya. Kalau dari situ kalau emang udah biasa kita pengadaan, udah tinggal apa namanya bikin PO selanjutnya biasanya gitu. PO ke vendor kita gitu untuk melanjutkan proses produksi lagi dengan tipe yang sama. Misalnya. Itu kan ada pre-order apa? Repeat order kan biasanya kan tipenya banyak gitu. Ya. Ya, repeat order tipe ini, repeat order tipe ini. Biasanya kalau enggak agak lama biasanya customer nanya ini tipe ini apakah masih valid harganya, baru kita Hmm. tanya kayak gitu biasanya seperti itu. Nah, tadi kan kayak memandukan material yang sesuai permintaan, lalu juga membuat dokumen material. Nah, ini biasanya apakah ada cost-nya lagi Om? Kayak mungkin pembuatannya atau ada materai dan lain-lain atau enggak Om? Gini, kalau kan setiap apa namanya ada PO masuk walaupun dengan tipe yang sama itu kita eh, mengharuskan kepada supplier untuk membuatkan sampel. Hmm. Dan kalau material yang akan diproduksi walaupun sama, karena kita harus ada QC sebelum diproduksi. Jadi, oh ya material ini walaupun sudah sering diproduksi, karena ini bukan mesin otomatis, apa, mesin otomasi ya. Ya. Jadi kan prosesnya semi semi otomatis, ya masih pakai mesin elektrik yang manual gitu lah. Kita masih masih bikin molding, mereka enggak. Ya. Maaf Om, ini nge-lag.
Halo, Om. Lima ribu tergantung ini di dalamnya. Itu di situ ada keluar kosnya. Oke. Setelah udah saya dicek semuanya, oke, udah sesuai dengan speknya, oke, lanjut produksi, udah selesai. Sampai nanti dikirim sama mereka baru keluar biaya. Oke, baik Om. Nah, kalau kayak menentukan material terus juga sampai penerimaan tawaran harga gitu kan yang baru gitu. Itu biasanya berapa lama Om? Sampai si customernya itu kayak Gimana? kayak deal-dealan lah, deal-dealan harga atau deal-dealan materialnya yang ini nih gitu. Itu biasanya berapa lama Om? Oh, proses penawaran ya. Ya, penawaran harganya dengan dari customer, dari klien gitu kan, dari klien sama kita gitu. Dari Pandai. Ya misalnya mereka minta ditawarkan material A, speknya seperti yang mereka inginkan misalnya. Ya, Terus kita ngecek ngecek materialnya di vendor, eh, misalnya eh, misalnya 10.000 misalnya gitu. Dan kita tawarkan ke sana misalnya marginnya misalnya 40% misalnya. Nah dari proses penawaran misalnya mereka deal itu biasanya ya tadi tergantung juga kalau mereka butuhnya urgent misalnya itu biasanya seminggu, kadang ya 2 minggu, kadang 2 bulan, kadang 6 bulan baru keluar PO. Tergantung ini mereka itu kan ini ya, kalau perusahaan besar itu mereka nggak ujuk-ujuk beli mepet, enggak, mereka itu pasti punya spare. hmm, Jadi dia itu mengantisipasi eh, pada saat ada urgent untuk repair minor misalnya mereka itu masih ada stok gitu. hmm, Makanya dia udah tahu ini bakalan habisnya pas segini, jadi mereka itu nggak buru-buru gitu, udah ada jadwalnya gitu. oke Om. Kalau yang proyek tender-tender seperti ini mereka nggak gegabah, pasti ada ini, pasti ada spare. Makanya kemarin juga keluar kan harus dari distributor misalnya itu harus konsinyasi, jadi nitip barang ke customer. Nah kan ribet gitu. Kalau rugi kita kalau sampai kita naruh barang di customer, pertama harus naruh orang di sana, yang kedua kalau rusak kita tanggung jawab. Jadi mereka bayar itu kalau barang kita dipakai, misalnya kita naruh 1.000 dipakai 500 ya yang 500 dibayar, yang 500 yang belum dibayar rusak ya harus diganti. Karena kalau misalnya customer itu ada lifetime-nya, semua itu ada ininya, masa expired-nya. Ya, ya. Tapi perusahaan-perusahaan besar itu banyak barang stok yang expired itu pasti banyak gitu. Oke, baik. Makanya mereka itu nggak ujuk-ujuk bisa 6 bulan baru keluar PO ya karena mereka masih ada gitu. Sampai nggak kepake bertonton itu sampai itu seperti itu. Oke, baik Om. Nah, misalkan Om, kan tadi kan yang lebih ke yang tender ya Om ya. Nah, kalau yang penjualan yang service rutin gitu kan. Nah, Hmm. kemungkinan jika ada kayak misal ada perubahan harga material. Nah, biasanya kalau diskusi tersebutnya kepada kliennya berapa lama tuh Om? Gitu nih. Kan apa namanya pada saat kita penawaran itu kan ada batas waktu penawaran valid selama misalnya seminggu, 1 bulan atau 2 bulan, kan itu kita kasih keterangan ya. Nah pada saat kita udah ngasih harga misalnya dalam waktu 1 minggu, uh, validnya misalnya 1 juta, pada saat seminggu lebih misalnya 2 minggu mereka apa namanya mau ngirim PO, ternyata material itu naik ya kita harus diskusi. Misalnya kan udah di luar dari waktu penawaran yang kita tentukan harganya kan. Pada saat barang itu naik, misalnya dolar tinggi ternyata barangnya jadi naik, otomatis ya kita kasih informasi, Pak ini mohon maaf ini harganya ternyata
Nah, setelah kita cek kembali harganya naik. Mereka harus paham gitu. Kan mereka kan pasti ngeliat dokumen penawaran kita. Oh iya, cuma seminggu ya. Oh, cuma 2 minggu. Ternyata kita ada lebih dari sebulan misalnya. Nah gitu. Pasti ada tahun kenalan. Kan nggak mungkin gitu supplier rugi. Oke, baik. Berarti tergantung gitu ya Iya, Om ya, berarti ya. Sampai penawaran deal-dealnya pun berarti tergantung ya Om ya. iya, Oke. betul. Mas, setiap penawaran itu harus dicantumkan apa namanya batas waktu harga itu valid gitu. Ya, Karena ya itu tadi antisipasi sewaktu-waktu kan karena ini kan berkaitan dengan dolar kan materialnya kan. Pada saat dolar tinggi otomatis itu material akan naik gitu. ya. Oke, baik Om. Mungkin di bagian ini Om sekarang yang pembuatan perjanjian pengiriman gitu Om. Kayak kita deal-dealannya dengan Ya, dia, apakah tergantung juga atau ada rentang waktunya Om? pengirimannya itu ya. Iya, perjanjiannya dulu. Pengirimannya kan sudah ditentukan. Nah, Hmm, kecuali ada yang dadakan ya, kayak kan kalau perusahaan nggak terlalu besar misalnya, itu mereka kadang ngirim PO-nya mendadak. Gitu. Pak ini saya butuh ini kan misalnya ngambilnya nggak di tempat kita aja material itu. Nah, sekalian jalan misalnya gitu. Harus ngambil di tempat kita, tempat yang lain gitu. Misalnya kendaraan satu itu bisa ngambil beberapa tempat gitu misalnya. Nah, dia itu ada kondisi tertentu mereka itu karena butuh cepat, mereka ngirim PO misalnya hari ini, besok lusa diambil. Makanya kita harus stok oke. karena kita udah rekanan sama mereka, kita tahu kebutuhan mereka misalnya 2 bulan sekali misalnya eh, 200 sekian kilo misalnya apa materialnya misalnya. Ya udah kita harus kasih stok. Kalau enggak kita ke apa namanya perjanjian sama supplier kita itu, vendor kita. Jadi ini sediain sewaktu-waktu kita butuh itu pasti ada mereka siap oke ya walaupun kita nggak nyetok mereka apa namanya siap barang udah siap gitu. Oke, baik Om. Seperti itu. Nah, kan di akhir yang output proses bisnis yang ini kan mengirim dokumen ke divisi pengiriman ya Om ya, divisi material ya. Nah, di sini kan kita berarti menyiapkan dokumen material dan menyiapkan dokumen perjanjian pengiriman Om yang telah dibuat tadi. Nah, di sini tuh di sini tuh waktunya berapa lama ya Om ya untuk menyiapkan untuk kirim ke divisi pengiriman gitu Om, dari divisi sales ini. Kan ini ya kalau dokumen itu kan satu atap ya. Ini Iya, kalau bicara satu atap kan berarti kan otomatis kan udah saling inilah langsung gitu Om. walaupun iya kan pasti tetap paling tidak ada tatap muka pasti cepat dalam misalnya 1 hari kalau emang itu apa namanya prosesnya harus pengiriman pasti selesai itu Baik Om. nggak nunggu waktu yang lama kalau masalah dokumen pengiriman aja kan cuman PO-nya misalnya 10 bikin delivery form 10 tanda tangan gitu Hmm, checking material sesuai tidak yang gitu terus travel tanda tangan ya kan uh, bagian gudang tanda tangan udah berangkat ke customer dokumennya seperti itu kan oke, oke. kata kalau seperti itu kalau udah pengiriman gitu mah dokumen langsung gitu. Jadi kalau yang berkaitan dengan satu atap mah paling satu harian ya Om gitu ya. Ya maksimal 1 hari lah kalau cuma ngirim aja nggak mungkin kan Iya, iya. bosnya nggak ada juga diwakilin yang lainnya bisa ngirim aja. Oke, baik. Ya mungkin dari penjualan material segitu aja. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi tentang biasanya itu kalau untuk pengecekan penyediaan jasa itu apakah ada rentang waktunya apa langsung ada gitu?
Gimana, Mas? Kalau untuk melakukan pengecekan penyediaan layanan jasa itu apakah langsung ada gitu apa ada rentan waktunya gitu? Eh, Semua perusahaan yang apa namanya pabrik yang berhubungan dengan material panas itu mereka sebenarnya sudah punya jadwal untuk overhaul, ya, untuk repair minor, eh, walaupun atau yang besar sekali, misalnya 2 tahun sekali itu harus dengan skala besar cek semuanya. Kalau misalnya 6 bulan sekali yang spot-spot aja yang di repair itu mereka sudah punya jadwal. Nah pertanyaannya kan siapa yang ngerjakan? Ya, kembali lagi kalau mereka sudah punya rekanan kontraktor untuk apa nama kontrak servis, ya berarti sudah tahu jadwalnya. Tapi kalau apa namanya perusahaan itu nggak punya apa namanya kontrak servis dengan eh, apa namanya kontraktor servis, ya berarti mereka harus buka tender, ya kan? Buka tender pengadaan jasa repair unit mereka. Baru sebenarnya kita tahu ini perusahaan ini setiap tahun ada turnaround, jadi dari sekian unit itu satu blok misalnya harus dicek semua itu ada, ya 6 bulan sekali ada, yang 3 bulan sekali ada, cuma kan kebanyakan kan ditenderkan gitu, yang belum tentu menang juga, namanya tender untung-untungan gitu. Ada jadwal sebenarnya mereka tuh ada, dan perlu diingat nggak mungkin mereka punya unit itu satu karena kan nggak boleh mati itu mesin, jadi harus minimal punya dua, misalnya satu mati yang satu hidup, jadi produksi tetap berjalan. Selama itu mati satu mati dua-duanya ya rugi, enggak bayaran itu karyawannya ya. Baik, mungkin itu saja. Oke, baik. Apakah Fadia ada pertanyaan lagi? Kalau dari saya sudah cukup jelas Pak tentang pengirimannya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Ya mungkin terakhir, ini kan berarti udah selesai Om ya? Mungkin terakhir ada sesi foto saja Ya, dulu Om. Foto bersama. oke. Oke. Siap ya, siap ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, sudah. Oke, terima kasih Om telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Mohon maaf juga. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu sama-sama. Amin. Saya juga Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Ya, Pak. terima Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki, gimana Ki? Aman Ki? Gue juga aman sih karena gue tadi nanya kan kalau satu atap berarti satu harian doang. Berarti udah visit aja lah. Pusing gue coba. Iya, ada yang kayak yang sama-sama kayak lu gitu, Hmm. kayak penawaran. Hmm. Betul, betul. Ini kalau pengiriman nih, enak nih pengiriman nih. Dia ada ini coba ada step-stepnya coba emang. Itu mau udah ke ini coba ke apa? Kehitung. Oke, udah ngasih jelas semuanya. Oke. Thank you, thank you. Invoice-nya juga sama aja kan, kayak menyusun invoice-nya. Apa? Kalau kayak invoice ini sama aja kan biasanya. Nggak tahu tuh. Tapi dia apaan Pat? Dia isi nanya tuh. Tadi lu Invoice. tadi lu tentang lu mirip Pak. Sorry. Kenapa Ki? Paling lu tentang invoice tadi gimana? Kalau invoice tuh kayak paling tuh kan dia tuh tunggu dari GR dari si customer kan, sedangkan si customer tuh dia tuh udah
pakai otomatisasi, sedangkan kita kan belum. Jadi kayak Oh, makanya kita harus kayak bener-bener nungguin si 1 kali 24 jam itu dari si customer baru kita bisa bikin invoice-nya. Nanti invoice-nya tuh baru dikirim, entah dia tuh invoice by langsung di e-invoice atau electronic invoice, atau dia dikirim by manual kayak ngirim ke Surabaya lah or Jakarta lah gitu-gitu pakai pengiriman. Nah, berarti keluar biaya lagi, jadi kayak tergantung POV lu nanti invoice-nya gimana sih. oke, oke, oke. Oke, udah Betul ini. gue Aduh, non. tuh gue nggak expect banget kan yang gue tulis urutannya di BUMN gue persis banget sama yang diucapin om lu. Jadi kayak gue merasa sistem analis banget nih gue. Ya, tuh udah. Gue bingung, Cok. Gue masa ada ini nih, ada tailor sama ada yang PO langsung kan. Pusing, Cok. Masa dua, masa dua, enggak, masa dua itu sama-sama ada rentang waktu, nggak bisa ditentuin sama kita gitu kan. Paling gue ntar paling nanya ke Bu Fitri sih kalau ada rentang waktu gitu gimana bikin costnya gitu. Kalau Oke, Rizky ada, BTW. apaan lagi? Ya enggak. Apalagi Ya, kata lu? kalau Rizky ada pertanyaan, paling ke Bu Fit juga itu Ki, kalau soal waktunya yang nggak jelas kayak tadi, kayak soal tentang waktu kan gitu-gitu. Ya, kayak technical meeting gitu ya. Hmm, Kan itu kan tergantung ini ya kan. Bukan technical meeting, kayak pembuatannya, pengerjaannya, waktu rentan pengerjaannya. emang tadi bilangnya juga ini ya nggak ada patokannya. Iya, kan dia bilangnya kayak per ton, tergantung volumenya. Nah iya makanya tadi kita jawab aja ke Bu Fitri. Nah, Pan, ngomong apaan, Pan? Sing nih. Paling nanti adalah deadline pengerjaan sampai hari Senin lah ya, bisa kan? Minggu ya minggu. Kita push aja, Cok. Terus laporan banyak. Gaya lu minggu bikin dulu tuh WAD, terus ada gue ada absisi, Penanganan data. nih juga ada, terus kayak apa lagi ya? Ya Kalian udah itulah, stop belum? belum. Si stop udah gak? Jadi ini gue stop dia recordnya banyak Ya. lama nih tadi gue. Ini gue post di